Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifani Aida Putri dengan NIM 2605012014013 dari kelas B Departemen Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memaparkan salah satu materi dalam praktikum pemodelan oceanografi, yaitu Modul 2 yang membahas mengenai adveksi difusi dua dimensi. Baik, langsung saja. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemodelan mengenai adveksi difusi dua dimensi sendiri, sebelumnya saya akan membahas mengenai dasar teori. Sebenarnya dasar teori yang digunakan adalah persamaan adveksi dan juga difusi, khususnya dua dimensi, dalam dua dimensi. Nah, secara definisi, adveksi merupakan mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya, sedangkan difusi merupakan mekanisme penyebaran konsentrasi akibat adanya kecepatan aliran dan perbedaan konsentrasi. Untuk persamaannya sendiri bisa dilihat, ini merupakan persamaan adveksi, yang di bawah sini merupakan persamaan difusi dua dimensi. Nah, persamaan adveksi dua dimensi ini adalah do F per do T sama dengan min U dikalikan do F per do X min V dikali do F per do X, di mana do F per do T merupakan turunan konsentrasi terhadap waktu, U ini merupakan kecepatan, dan do F per do X merupakan turunan konsentrasi terhadap ruang dan dalam arah X, sedangkan yang ini sebenarnya harusnya do F per do Y, di mana turunan konsentrasi terhadap ruang dalam arah Y. Nah, untuk persamaan difusi itu do F per do T sama dengan AD dikalikan do kuadrat F per do X kuadrat ditambah AD dikalikan do kuadrat F per do Y kuadrat, di mana do F per do T merupakan turunan konsentrasi terhadap waktu, AD merupakan koefisien difusi, do kuadrat F per do X kuadrat dan do kuadrat F per do Y kuadrat merupakan turunan kedua konsentrasi terhadap ruang dalam arah X dan juga dalam arah Y. Nah, selanjutnya dalam modul ini membahas mengenai diskretisasi. Jadi diskretisasi merupakan suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari suatu persamaan matematika sehingga dapat dinyatakan baik dalam dimensi ruang maupun waktu. Nah, proses diskretisasi untuk persamaan adveksi dan difusi dua dimensi ini umumnya menggunakan metode explicit upstream. Nah, metode explicit upstream merupakan metode eksplisit di mana persamaan beda hingga menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan pada turunan terhadap ruang ini dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Nah, jika nilai U-nya ini lebih besar daripada 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Sedangkan apabila nilai U-nya kurang dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda maju. Nah, ini merupakan diskretisasi metode explicit upstream dari persamaan adveksi seperti ini. Oke, lanjut. Sedangkan untuk transfer difusi ini menggunakan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang, di mana indeks N untuk waktu, indeks I ini untuk ruang, terus koefisien difusi AD ini dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Nah, ini berikut diskretisasi dari persamaan difusi menggunakan metode explicit upstream. Nah, apabila digabungkan, maka diskretisasi yang digunakan pada modul ini atau diskretisasi persamaan adveksi difusi dua dimensi adalah sebagai berikut. Oke. Nah, sebenarnya seperti apa sih penerapan modul adveksi difusi dua dimensi dalam bidang oceanografi? Jadi, sebenarnya model matematika ini dapat digunakan dalam persoalan-persoalan polusi lingkungan seperti yang terjadi pada perairan dengan disimulasikan atau diturunkan fenomena kejadiannya. Nah, biasanya gejala yang terjadi di perairan ini sangat penting untuk dipelajari, terutama yang berhubungan dengan adveksi dan difusi polutan. Fenomena aliran dan transport merupakan suatu gejala alam yang penting untuk dipelajari karena mempunyai pengaruh terhadap beberapa studi rekayasa.
Nah, sebenarnya di alam proses penyebaran polutan ini terjadi melalui dua proses utama, yaitu difusi dan juga adveksi, dan dapat dianggap dua mekanisme yang terpisah. Nah, jadi sebagai intinya, penerapan modul adveksi difusi dua dimensi ini dapat menggambarkan proses pergerakan polutan di perairan, ataupun proses pergerakan suatu material yang berada di perairan. Nah, selain polutan, biasanya juga modul ini dapat menggambarkan pergerakan oil spill atau tumpahan minyak di suatu perairan. Nah, ini merupakan salah satu contoh output yang dihasilkan dalam modul kali ini. Oke, selanjutnya mungkin akan membahas mengenai script. Jadi dalam modul 2 ini menggunakan script bahasa Python menggunakan Jupyter Notebook dengan 3 buah library yang digunakan, yaitu ada matplotlib.pyplot, numpy, dan juga sys. Nah, pada saat melakukan script ini, kita membutuhkan parameter awal, kemudian arah arus, ada parameter lanjutan, lamanya simulasi, nilai polutan, hingga perhitungan UDNV dan juga perhitungan titik polutan dibuang. Nah, pada praktikum kali ini, kita sebagai praktikan ini diberi beberapa skenario, khususnya diberi 4 skenario, di mana skenario ini mengindikasikan nilai theta ataupun arah arus yang digunakan. Nah, untuk saya sendiri, untuk skenario pertama nilai tetanya adalah 31, skenario 2 nilai tetanya 91, skenario 3 nilai tetanya 166, dan yang terakhir bernilai 346. Nah, setelah kita masukkan semua parameternya, perhitungannya, dan juga nilai-nilai yang dibutuhkan, kita juga menuliskan perhitungan CFL-nya, pembuatan grid, dan juga output ataupun plotting yang digunakan nantinya sebagai hasil. Nah, ini script ini mengikuti panduan yang diberikan oleh asisten, sehingga kita dapat menuliskannya pada Jupyter Notebook, kemudian kita run, sehingga nanti outputnya berupa gambar seperti ini. Nah, dalam gambar ini tuh menghasilkan nilai time step dari 1 sampai 206 dengan nilai CFL 0,284 sekian dengan arah 31, karena ini merupakan skenario pertama. Terus nilai T-nya itu 0,5 sampai 103 dengan initial condition 1031. Nah, beberapa gambar ini dapat kita satukan menjadi sebuah video, sehingga kita dapat melihat pergerakan polutan secara jelas gitu. Oke, mungkin saya akan perlihatkan ini skenario pertama. Bisa dilihat pada skenario pertama ini, dengan nilai theta sebesar 31, polutan bergerak ke arah timur dengan kecepatan U sebesar 0,67 dan kecepatan V sebesar 1,22. Nah, polutan ini bergerak seiring bertambahnya nilai T dengan rentang nilai konsentrasi semakin kecil dan daerah pergerakan yang semakin lebar. Nah, dengan demikian, dari keempat skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin jauh pergerakan polutan dari sumber, maka nilai konsentrasi polutan akan semakin kecil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua gaya fisis, yaitu gaya gravitasi dan tegangan permukaan. Dalam gerakannya yang menyebar itu, polutan diperlambat oleh gaya inersia dan gaya viskos. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai modul 2 adveksi difusi 2 dimensi dalam praktikum pemodelan oceanografi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini.